Ya, kembali kita akan membuka Matius pasal 13. Jadi kita dalam satu tema yakni talenta, atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk pembacaan kita, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, kita baca sekali lagi ayat 1. Firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 1. Pada hari itulah keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Puji Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah belajar ya bahwa sebagaimana seorang penabur itu memiliki benih, demikian pula setiap kita memiliki benih. Benih yang saya maksud di sini adalah bakat atau talenta. Jadi semua manusia yang terlahir ke dalam dunia memiliki bakat, memiliki talenta. Tidak ada yang tidak, saudara-saudara. Ini perlu kita pahami dengan baik. Ini perlu kita mengerti, ini perlu kita terima, kita yakini, kita imani bahwa saya dan saudara memiliki bakat, memiliki talenta. Karena dengan bakat inilah, dengan talenta inilah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Karena mujizat itu saya sudah singgung kemarin tidak selamanya, tidak selalu terjadi. Ya, kita akan nyanyi lagu mujizat setiap hari. Sebenarnya saudara, saya sudah ngomong kemarin kalau mujizat itu sesuatu yang berlawanan dengan natural. Jadi kalau bilang mujizat terjadi setiap hari, kita perlu merenungkan ulang ya. Tapi saya percaya bahwa mujizat masih terjadi, mujizat masih ada. Tetapi mujizat itu tidak setiap hari, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita bakat, agar kita tuh bisa hidup, bisa berkreasi, berkarya, bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita memperhatikan orang Israel yang dituntun Tuhan di padang gurun. Di padang gurun itu mereka membutuhkan mujizat setiap hari. Betul, saudara. Kenapa? Karena tanpa itu mereka tidak akan pernah bertahan hidup loh. Bagaimana mereka bisa bercocok tanam di padang pasir? Tidak bisa. Maka tiap hari mereka dapat mujizat. Ada roti yang turun dari langit yang disebut mana. Kemudian ada hujan daging. Kemudian ada batu yang dibelah keluar air. Kemudian setiap hari mujizat yang nyata terjadi, ada tiang awan pada siang, pada malam tiang api. Jadi mereka mengalami mujizat itu, mengalami penyertaan Tuhan, karena memang penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan dibutuhkan orang Israel. Ya, di padang gurun. Tetapi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka mulai mengolah tanah, mereka mulai makan hasil tanah, ya, Kanaan, tanah Israel. Maka roti yang dari surga itu pun berhenti. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara ya, Tuhan memberkati kita setiap hari dengan bakat, dengan talenta, dengan kecakapan, dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi seorang psikolog yang bernama Don Clifton, dia saudara-saudara melakukan sebuah penelitian terhadap lebih daripada 1 juta orang. Jadi saya sudah khotbah ini kemarin, tapi tidak apa-apa ya, saya singgung kembali. Dia meneliti saudara, dan dia menemukan ternyata benar bahwa setiap orang itu punya bakat. Setiap orang itu punya yang namanya karunia. Punya yang namanya benih yang Tuhan berikan ketika dia lahir ke dalam dunia. Bahkan seorang yang bernama Albert Einstein pernah mengatakan, jika kita harus menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat pohon, maka seumur hidup kita akan berpikir bahwa ikan itu makhluk yang paling bodoh. Ya. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Demikian pula monyet, kita tidak bisa menilainya dari kemampuan berenang. Ikan berenang, monyet panjat pohon. Jadi itu kemampuan monyet panjat pohon, kemampuan ikan adalah berenang. Jadi baik ikan maupun monyet punya kemampuan, punya kecakapan. Demikian pula setiap kita punya kecakapan, punya kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya, maka penting agar kita mengerti bahwa kita ini punya yang namanya kemampuan. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel,
Musa berkata, Tuhan, saya tidak punya kecakapan itu, saya tidak punya kemampuan itu. Siapakah saya sehingga saya harus berdiri di hadapan Firaun? Saya tidak pandai berkata-kata, Tuhan. Kemudian Tuhan pun berbicara kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Nah, perhatikan kalimat Tuhan, apa yang ada di tanganmu. Jadi mujizat selalu dimulai dari dalam diri setiap kita. Kenapa? Karena dalam diri setiap kita itu ada bakat, ada karunia yang Tuhan berikan. Dan Musa berkata, yang ada di tanganku adalah tongkat. Ya, kenapa Tuhan menanyakan tongkat yang di tangan Musa? Bukankah di sekitar Musa banyak tongkat? Tapi Tuhan ingin mengajarkan Musa dan mengajarkan setiap kita bahwa Tuhan itu berkarya melalui setiap kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya. Hal yang serupa terjadi dengan wanita janda, ya kan, yang ditinggal oleh suaminya dan suaminya meninggalkan banyak hutang bagi dia. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa agar ya Elisa bisa menolong dia keluar dari jerat hutang. Maka Elisa pun berkata kepada wanita tersebut, apa yang ada di rumahmu? Ya. Dan wanita itu berkata, saya punya buli-buli yang berisi minyak yang cuma sedikit dan tidak ada gunanya minyak sedikit itu. Dan Elisa pun berkata, pergi pinjam segala bejana kosong dan minyak yang sedikit itu yang ada pada buli-buli itu, tuangkan ke dalam setiap bejana-bejana yang kosong, maka bejana-bejana yang kosong itu akan dipenuhkan dengan minyak yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bikin mujizat melalui apa yang ada di tangan Musa, melalui apa yang ada pada janda tersebut. Bahkan hampir senada ketika Yesus memberi makan 5.000 orang murid-murid yang ketar-ketir ketika mereka mendengar Yesus mengatakan, kalian yang harus memberi orang-orang ini makan. Ya. Mereka pun berkata, bagaimana mungkin kami kasih makan orang sebanyak ini, guru? Dan Yesus pun berkata, apa yang ada padamu? Dan mereka berkata, yang ada pada kami hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saudara, saya mau beritahu, kadang-kadang talenta kita, kecakapan kita, kemampuan kita anggap kecil. Jangan saudara menganggap kecil, karena apa yang diberikan oleh Tuhan itu karunia yang luar biasa. Orang lain bisa pandang remeh dengan talenta yang saudara punya, tapi jangan sampai saudara sendiri yang pandang remeh dengan talenta, dengan gift, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena melalui semuanya itulah Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kehidupanmu. Maka kemarin saya sudah menyinggung poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan? Ini yang harus kita lakukan. Kita perlu menggunakan talenta itu. Kita perlu mengobarkan talenta tersebut. Ya. Paulus berkata kepada Timotius dengan sangat jelas, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Ya. Jadi talenta itu harus digunakan, saudara. Tidak ada orang yang akan menghargai talenta yang dipendam, talenta yang disembunyikan. Ya, kemarin ya saya katakan ya, seorang anak muda ditanya, kamu punya bakat apa? Dia pun ngomong, saya punya bakat yang terpendam. Ya, maksudnya yang terpendam itu apa? Dia pun menjawab, ya itu dia Pak Pendeta, saya juga tidak tahu soalnya masih terpendam. Ya. Kalau masih terpendam, ya gali, karena tidak akan ada orang yang menghargai setiap bakat-bakat yang terpendam. Ya. Bahkan di Alkitab saya membaca orang yang tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan di mata Tuhan, orang tersebut adalah orang yang jahat. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan itu di mana ada seorang tuan yang pergi keluar. Ya. Kemudian dia mempercayakan beberapa talenta kepada ya anak buahnya yang ada di rumah. Beberapa menggunakan talenta tersebut, melipat gandakan talenta tersebut, tetapi satu orang mengubur talenta itu. Ketika sang tuan itu kembali, sang tuan meminta pertanggungjawaban. Saya mau beritahu, ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan meminta pertanggungjawaban dengan semua talenta yang diberikan kepada kita. Apakah talenta itu engkau berdayakan? Kemampuan itu engkau berdayakan? Sekali lagi ketika saya bicara soal talenta, ini bukan hanya talenta untuk melayani Tuhan. Engkau punya kemahiran dalam sebuah pekerjaan, itu adalah talenta. Pergunakan itu, kobarkan itu dalam kehidupan saudara. Karena ketika engkau menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan, engkau sementara memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Engkau sementara memuliakan nama Tuhan ketika engkau menggunakan talenta tersebut. Tuhan marah loh kalau kita menyembunyikan talenta kita. Ya, kan ada orang nih disuruh doa, kamu pimpin doa. Aduh, jangan suruh saya yang pimpin doa makan. Soalnya kami ini keturunan diam-diam. Ya kalau orang Manado bilang keturunan baba diam. Haleluya. Ya, jadi tidak ada keturunan yang diam-diam ya. Kecuali orang bisu baru bisa dibilang diam ya. Saudara harus mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada
saudara. Ya, Yesus pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat penting bahwa ya tidak ada orang yang menyalakan pelita kemudian menaruhnya di atas gantang. Amin. Menaruhnya di bawah gantang maksud saya. Ya. Setiap orang yang menyalakan pelita akan menaruhnya di atas gantang supaya bisa menyinari semua orang. Ya, inilah yang saya lakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya berkhotbah, ya kan? Kemudian saya menyalakan pelita saya. Ya, ada yang mengatakan, Pak Pendeta jangan khotbah di Facebook, khotbah di gereja. Memangnya kenapa kalau kita khotbah di Facebook? Ya kan? Bukan kalau kita mengatakan beritakanlah Injil sampai ke segala penjuru dunia, ya. Melalui Facebook Injil bisa disampaikan ke segala penjuru dunia. Dan inilah alasan kenapa kita masih dibiarkan Tuhan hidup, agar kita bisa berkarya memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita. Maka ada kemarin yang bilang, pendeta, bukankah Pak Pendeta sudah ditebus oleh darah Yesus, kenapa Pak Pendeta tidak mati saja? Saya pun balas, saya bilang, untuk apa saya cepat-cepat mati? Ya, saya ini bukan teroris yang cepat-cepat mati demi mendapatkan 72 bidadari. Ya, kita semua adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Maka hari ini mari pergunakan talenta saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun itu, saudara-saudara, ketika engkau mengembangkan, yang engkau menggunakannya dengan baik, engkau bertanggung jawab dengan itu, engkau sementara memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, selain kita menggunakan talenta kita, kita mengobarkan talenta kita, ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi nanti sebentar ya, saudara yang bertanya, nanti saya akan jawab pertanyaan saudara selesai saya khotbah. Jadi silakan saja saudara, nanti saudara ajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya harus khotbah dulu, selesai ini saya jawab pertanyaan. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara, selain kita harus menggunakan talenta kita, benih atau karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita perlu menekuninya. Nah, saya ingin baca ayat firman Tuhan ya dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jadi buat saudara-saudaraku yang menyaksikan saya, dengarkan saja saya khotbah ya. Saudara tidak perlu dulu untuk menyalakan komentar. Kalau misalkan ada komentar-komentar yang kurang bagus, ya biarkanlah mereka seperti itu ya. Karena itulah karya mereka. Ya, orang itu bisa tahu ketahuan seperti apa agamanya dari komentarnya, ya toh. Kalau komentarnya baik berarti itu orang beragama baik. Komentarnya buruk berarti akhlaknya juga buruk. 1 Timotius 4, saya bacakan ya, ini ayat untuk disampaikan kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14, firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, kata firman Tuhan. Ya. Jangan lalai gunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi karunia itu perlu untuk ditekuni. Jangan hanya memulai, ya, engkau perlu untuk menekuninya. Kenapa saya katakan kita perlu menekuni talenta, karunia, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita? Karena saudara-saudara, kadang kita akan mengalami yang namanya kegagalan, bahkan dengan talenta yang berasal daripada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kegagalan, bukannya kitanya yang kurang siap, tapi kadang-kadang memang waktunya saja yang belum tiba. Amin. Jadi belum waktunya Tuhan. Jadi sambil kita terus menunggu waktunya Tuhan, kita tidak bisa mendiamkan talenta kita. Kita harus terus menekuni talenta kita sampai waktu Tuhan tiba di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya kenapa Alkitab mengatakan kita tidak boleh berhenti berbuat baik, tidak boleh lelah dalam berbuat baik. Apabila kita tidak letih dalam berbuat baik, maka suatu hari nanti Alkitab mengatakan kita akan menuai apa yang kita tabur. Amin. Perhatikan pola taburan dari sang penabur, kata Alkitab. Ya, kalau kita membaca ayat yang menjadi ayat pokok kita, Alkitab mengatakan penabur itu keluar, Bapak Ibu. Kemudian dia menabur benih jatuh di tanah yang pinggir jalan. Benih itu tidak sempat tumbuh karena dimakan oleh burung-burung.
Kemudian dia terus menabur. Benih jatuh di tempat yang berbatu-batu. Benih itu puji Tuhan dia tumbuh. Tapi tidak bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena tanahnya tipis. Di bawah tanah itu ada batu. Maka dia pun layu dan mati. Kemudian dia menabur lagi, jatuh di tengah-tengah semak duri. Benih itu tumbuh tapi dihimpit oleh semak duri sehingga mati. Sampai pada akhirnya dia pun menabur di tempat yang subur. Dan pada akhirnya dia menuai 100 kali lipat. Saudara bisa bayangkan kalau misalkan penabur itu menjadi kecewa ketika benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak tumbuh karena dimakan burung. Atau jatuh di tempat yang berbatu dan tidak tumbuh karena tanahnya tipis. Atau jatuh di tempat yang berduri tidak tumbuh karena terhimpit semak duri. Kalau dia menjadi kecewa maka dia akan berhenti menabur. Tapi puji Tuhan sang penabur tetap menabur. Ya. Dan ini yang perlu kita lakukan saudara-saudara, ya. Kita harus menekuni taburan kita atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena mungkin kita akan mengalami kegagalan di dalamnya. Bukan karena kitanya yang kurang siap, tapi waktunya saja yang belum tiba. Percaya kalau waktu Tuhan tiba dalam kehidupan setiap kita, apa yang engkau tabur dalam kehidupanmu akan engkau tuai. Amin. 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Firman Tuhan itu sangat baik sekali ya. Saya pikir ayat ini perlu saya baca buat saudara agar saudara bisa mendapatkan berkat daripadanya. 2 Tawarik pasal 15. Ini ayat yang sangat baik Bapak Ibu. Ayat ini memberikan pengharapan kepada saya dan saya tahu juga pasti akan memberikan pengharapan bagi saudara. 2 Tawarik pasal 15. Saya akan baca ayat yang ke-7 firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemas semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi ada upah bagi segala usaha kita. Tetaplah menabur, tetaplah gunakan talentamu. Saudara lihat yang namanya Yusuf. Yusuf itu tidak pernah kapok menggunakan talentanya. Kalau kita belajar Alkitab, Yusuf itu terlibat dalam masalah oleh karena karunia mimpinya loh. Ya kan? Kenapa dia dianiaya oleh kakak-kakaknya? Bukankah karena mimpi daripada Yusuf? Tapi lihat Yusuf tidak pernah berhenti menggunakan karunia-Nya. Satu kali ketika dia ada di Mesir, dimasukkan ke dalam penjara oleh karena sebuah kasus yang tidak pernah dilakukannya. Tiba-tiba di sana ada juru minum, juru roti yang dapat mimpi. Yang membuat mereka tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Dan akhirnya mereka menceritakan mimpi itu kepada Yusuf. Mungkin kalau kita jadi Yusuf, kita akan benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang bernama mimpi. Karena mimpi-mimpi inilah yang membuat Yusuf mengalami kesukaran dalam kehidupannya. Tapi puji Tuhan, Yusuf tidak pernah berhenti menabur karena itulah karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, ketika kita berbuat baik, memberikan pelayanan kita, karunia terbaik telah kita berikan, dan kemudian kita tidak mendapatkan servis yang sama sesuai dengan servis yang kita beri, jangan pernah berhenti untuk menabur. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Saya pernah berkata, jangan menjadi jahat hanya karena orang berbuat jahat kepada setiap kita. Kan ada orang yang ngomong katanya orang jahat itu berasal dari orang baik yang terus-menerus tersakiti. Itu ya ungkapan dari dunia, tetapi anak Tuhan tidak boleh demikian. Meskipun perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan, kita harus tetap berbuat baik. Karena ada jaminan firman Tuhan, kalau saudara setia dalam perbuatan baikmu, maka engkau akan menuai kebaikan. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf. Ketika Yusuf menabur kebaikan kepada juru minum, juru roti dengan cara menerjemahkan mimpi mereka, Yusuf tidak pernah kapok dengan yang namanya mimpi. Maka pada akhirnya Tuhan pun menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan oleh Yusuf. Yusuf menjadi tangan kanan di Mesir, ya, yang kemudian dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan.